Tadi sebetulnya sudah di-remind, ya minggu ini, mulai minggu depan dan sampai Desember adalah bulan-bulan ujian untuk semester, semua semester. Nah, Profesor sudah online. Baik, Prof. Mohon dimulai saja kuliahnya, Prof. Masterclass Faal Paru pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sita. Ya, halo, selamat malam. Halo. Ya, silakan, Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Share screen dulu ya. Share screen. Share screen. Oke. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah pertama dari rencana ada 3 kuliah ya. Jadi ada tiga kuliah ini yang paling dasar. Jadi nanti kalau buat yang sebagian merasa ini paling paling dasar banget ya, mohon maaf ini karena sengaja dibuat kuliahnya berseri seperti ini. Jadi ya, ini bagian-bagian awal dari kuliah Faal Paru. Kemudian nanti ada yang kedua, bagian pertengahan, dan nanti bagian terakhir. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sita telah membuka acara ini juga. Terima kasih buat yang telah hadir untuk mengikuti acara kuliah ini. Ini hanya sharing berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita semua memahami Faal Paru. Oke, jadi seperti diketahui, respirasi adalah peristiwa masuknya udara ke dalam paru, ini oksigen yang utama, kemudian dipakai untuk proses metabolisme, nanti hasilnya dikeluarkan sebagai CO2 dan H2O. Kita mengetahui CO2 dan H2O ini adalah hasil metabolisme. H2O paling banyak dikeluarkan melalui ginjal, dan sebagian melalui kulit untuk keringat, dan sebagian kecil melalui paru. Ya. Sedangkan CO2 paling banyak dikeluarkan melalui paru, hanya sedikit sekali keluar melalui jalur yang lain. Ya, misalnya CO2 bergabung dengan H2O menjadi asam bikarbonat, sebagian keluar melalui ginjal. Kemudian kalau kita lihat, kita mulai dengan anatomi paru ya, kan kita mengetahui tadi 2 bagian kanan dan kiri. Yang kanan ada 3 lobus, atas, tengah, dan bawah. Itu hanya 2 lobus ya, atas dan bawah. Kalau kita lihat, ini ada segmen-segmen parunya ya, ini paru yang kanan. Kita lihat ada 10 segmen ya, 3 untuk yang atas, 2 untuk yang tengah, dan 5 untuk yang di bawah. Ini saya kira semua udah hafal ya, karena namanya ada 1 sampai 5, sedangkan yang bagian bawah itu mengikuti nama yang di atas. Ya. Dan ini kan untuk yang masih baru masuk, harap diketahui bahwa urutan nama ini udah pasti seperti ini, jadi tidak boleh diubah ya. 1 itu pasti apikal, 2 itu posterior, 3 itu anterior, ya karena dinamakan demikian karena letaknya seperti itu. 4 itu lateral, 5 itu medial. Nah, untuk paru yang di bawah, maka paru yang paling bawah itu paling besar, ada 5 segmennya, jadi tetap ada bagian atasnya, maka sebut namanya apikobasal. Kemudian yang 7-nya bagian medial, mediobasal, jadi mirip dengan nomor medial itu, mirip dengan nomor 5. Kemudian ada bagian anterior, mirip dengan nomor 2, ya, anterobasal, kemudian laterobasal sama dengan nomor 4, dan posterobasal nomor 2, bagian posterobasal, jadi yang di atas. Sedangkan kiri kita hanya punya 2 lobus.
Walaupun sebenarnya ada 3 lobus, yaitu lobus atas itu paling besar. Kenapa demikian? Karena lobus atas itu sama dengan lobus atas dan tengah untuk yang paru sebelah kanan. Tapi di kiri itu paru atas yang tengahnya tidak terbelah sempurna, sehingga ada kita sebut namanya divisi atas dan divisi bawah. Di atas itu juga ada 3 segmen, tapi segmen 1 dan 2 bergabung, kita sebut anteroposterior, dan segmen 3 itu disebut apicoposterior, dan segmen 3 itu atap anterior. Sedangkan yang divisi bawah itu identik dengan lateral, dengan lobus tengah pada yang kanan, dan itu namanya ada lingula, sehingga dia tidak disebut lateral dan medial, tapi lingula superior dan lingula inferior untuk 4 dan 5. Nah, untuk lobus bawah pada yang sebelah kiri ada segmen yang hilang, yaitu segmen 7, yaitu mediobasal. Kenapa bisa hilang? Karena 7 itu di tempat jantung. Dengan demikian, jantung berada di sebelah kiri, kecuali nanti kalau orangnya dextrokardia ya, jadi berarti kalau dextrokardia 7 yang sebelah kanan yang hilang, 7 sebelah kiri ada. Ini sedikit saja, ingat ya, untuk yang baru-baru mohon dihafalkan, ya karena nanti begitu Anda masuk ke bagian bronkoskopi, nanti Anda harus tahu segmen-segmen ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang respirasi itu ada 3 prosesnya. Yang pertama ventilasi, kedua difusi, dan perfusi. Nah, pada hari ini saya hanya membicarakan 3 ini saja. Ventilasi, difusi, dan perfusi saja. Baru nanti kita pada kuliah yang kedua nanti baru bicara tentang hal-hal yang lain. Sekarang kita mulai dengan ventilasi. Apa itu ventilasi? Ventilasi itu masuknya udara ke dalam paru. Ya. Tentu dengan inspirasi masuknya dan ekspirasi keluarnya. Kemudian inspirasi terjadi secara aktif karena ada rangsangan dari perintah dari medula oblongata, pusat pernafasan, sehingga otot pernafasan berkontraksi. Ya. Otot berkontraksi, otot-otot setelah iga berkontraksi sehingga iganya tertarik ke depan, diafragma berkontraksi sehingga diafragma turun ke bawah. Dengan demikian rongga paru menjadi, rongga dada menjadi lebih besar. Kalau rongga dada menjadi lebih besar, kita mengenal hukum Boyle ya. P1 kali V1 itu konstan. Jadi karena rongganya bertambah besar, maka tekanannya turun. Tekanan turun artinya tekanan dalam rongga torak lebih rendah dari tekanan di luar. Nah, karena sebab itu udara masuk. Udara masuk dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka udara masuk. Nah, kemudian setelah inspirasi berakhir, ya, perintah berakhir, kemudian apa yang terjadi? Otot-otot yang tadinya berkontraksi menjadi relaksasi, sehingga kembali ke posisi semula. Diafragma yang tadi mendatar kembali lagi ke atas, sedangkan otot-otot iga yang tadi menarik iga ke depan kembali lagi ke belakang. Dengan demikian rongga torak menjadi mengecil dan tekanannya menjadi positif. Seperti diketahui, kalau rongganya mengecil maka tekanan meningkat, maka udara akan keluar. Maka ekspirasi terjadi secara pasif. Ya, sedangkan inspirasi terjadi secara aktif. Ekspirasi secara pasif. Nah, pada orang-orang dengan gangguan obstruksi, penyempitan saluran nafas, maka ekspirasinya akan lebih memanjang. Kenapa demikian? Karena karena ekspirasi itu terjadi secara pasif. Maka kalau kita lihat orang-orang seperti PPOK, itu ekspresinya jauh lebih panjang dibandingkan orang normal. Kemudian, kita lanjutkan. Ya, nah ini gambar anatomi mengenal saja saluran nafas kita dari atas ya, bisa mulai dari hidung, nasal, kemudian nasofaring, faring, laring. Itu bagian atas. Kalau mulai dari mulut, oral, orofaring, faring, laring. Kemudian nanti ada pita suara yang membatasi antara saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Saluran nafas bagian bawah dimulai dari trakea. Habis trakea, bronkus, bronkiolus, bronkus terminal, bronkus respiratori, ductus alveol, saccus alveol, dan alveol. Kalau kita lihat gambar seperti ini. Saluran nafas kita selalu bercabang 2, disebut namanya dikotomi. Dikotomi. Ya. Ini kita sebut nikarina. Ini disebut namanya generasi pertama, percabang pertama. Kemudian yang di kiri, cabang kedua, ini kita sebut namanya second karina, karena yang kedua, karena sini bercabang lagi, bercabang 2. Dan selalu demikian. Dan ini percabang pertama disebut generasi pertama, ini disebut generasi kedua. Kalau di sini dia bercabang lagi generasi ketiga, dia bercabang di sini generasi keempat, generasi kelima, dan seterusnya. Berapa kali saluran nafas kita bercabang? 23 kali. Ya.
Ya, berarti ada 23 generasi semuanya. Nah, mulai dari trakea, bronkus, bronkulus sampai bronkulus terminal itu disebut sebagai zona konduksi. Kenapa demikian? Seperti kita tahu gunanya paru adalah untuk mengambil oksigen. Oksigen itu nanti akan masuk ke dalam udara untuk terjadi pertukaran gas. Dan itu terjadi di mana? Terjadinya di zona respirasi. Zona respirasi itu mulai dari bronkulus respiratori, ductus alveol, saccus alveol, dan alveolol. Jadi peristiwa difusi itu terjadi di zona respirasi di sini. Itu mulai dari percabangan ke-17 sampai ke-23. Jadi dari percabangan 1 sampai ke-6 itu tidak terjadi peristiwa difusi. Sehingga daerah ini ya secara anatomi didesain untuk tidak terjadi difusi. Maka disebut juga namanya ruang rugi anatomi. Kenapa disebut ruang rugi anatomi? Karena kan tugasnya paru untuk pertukaran gas. Tetapi mulai trakea sampai bronkiolus terminal tidak terjadi pertukaran gas. Sehingga dia secara fungsinya tidak berfungsi untuk pertukaran gas. Maka dianggap dia merugi. Tapi ruginya kenapa? Karena secara anatomi dia desain untuk tidak pertukaran gas. Maka namanya adalah ruang rugi anatomi, atau kadang-kadang orang sebut juga zona konduksi, yaitu dia hanya menghantarkan udara saja, tapi udara tidak mengalami pertukaran gas sana. Sedangkan mulai dari bronkulus respiratori, ductus alveolus, saccus alveolus, dan alveolus, di situ baru terjadi peristiwa difusi. Tentu saja di bronkulus respiratori itu difusinya sedikit sekali. Yang paling banyak itu saja difusinya di alveol, di paling ujung. Karena nanti alveolnya itu berupa gelembung yang dikelilingi oleh kapiler. Ya, tapi mulai dari bronkulus respiratori sudah terjadi peristiwa difusi walaupun secara sedikit. Ya. Nah, makanya disebut namanya zona respirasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lakukan pemaparan atau sonapas itu dibelah, kemudian dibentangkan, maka kita lihat meskipun trakea itu besar, paling besar, ya, tapi penampangnya kecil. Kenapa begitu? Karena trakea hanya ada satu. Dengan demikian penampangnya kecil seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada dua bronkus utama kanan dan kiri, dia lebih kecil dari trakea, tapi karena dia ada dua, kalau dibeberkan dia akan lebih luas. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Ya, jadi makin ke ujung, ya, ke sini ke bawah, walaupun dia makin kecil, tetapi karena jumlahnya banyak, sehingga kalau dibeberkan dia makin luas. Sehingga pada waktu sampai di alveol, dia sudah luas sekali. Ya. Kita dikatakan orang alveol kita jumlahnya sekitar 3 juta. Nah, kalau dibeberkan luas sekali. Sehingga itu berguna nanti untuk peristiwa difusi. Nanti kita akan lanjutkan selanjutnya nanti. Oke, jadi kalau kita lihat penampang napas kita, ya makin ke ujung dia akan makin lebih luas dibandingkan yang di awal-awal. Karena di awal-awal walaupun dia besar, tapi jumlahnya sedikit. Oke, nah, alveol. Alveol merupakan gelembung ya yang mengembang karena ada surfaktan. Jadi alveol kita dilapisi oleh selapis cairan. Kita mengetahui bahwa molekul air yang sejenis mempunyai sifat tarik-menarik atau namanya kohesi. Karena ada gaya tarik-menarik antar molekul air, maka alveol itu cenderung untuk kolaps. Karena tarikan dari air yang ada di lapisan dalam alveol. Tetapi dia tidak kolaps karena ada zat yang namanya surfaktan. Ya. Surfaktan. Ya. Surfaktan itu adalah kompleks fosfolipid ya, dan protein yang ada di permukaan alveolus. Terdiri dari fosfolipid 90% dan proteinnya 10%. Ya. Nah, dia menghalangi terjadinya peristiwa kohesi, sehingga molekul air satu sama lain daya tarik menariknya berkurang. Dengan demikian, maka alveolus kita tidak kolaps. Jadi fungsi surfaktan selain untuk mencegah terjadi kolaps juga meningkatkan compliance. Apa itu compliance? Compliance itu daya regang. Jadi kalau alveolus tidak ada surfaktan, maka dia cenderung untuk kolaps, sehingga daya regangnya berkurang. Tapi karena ada surfaktan, maka dia menjadi lebih lentur atau bisa tidak mudah untuk kolaps, sehingga daya regangnya lebih besar. Ya, jadi dia itu antara lain gunanya surfaktan. Kemudian dia juga mencegah, selain mencegahnya kolaps, tadi sudah kita sebutkan, dia juga menjaga stabilitas alveolus, supaya alveolus itu tetap terbuka.
Sebab kalau alveolnya kolaps, maka tidak akan terjadi peristiwa pertukaran gas. Nanti kita lihat pada skema berikut. Nah, ini ya. Jadi ini adalah alveol. Ya. Nah, di sini ada surfaktan ya, di antaranya yang berada di antara molekul-molekul air dan sel-sel, dan dia mencegah daya tarik menarik antara masing-masing ya. Jadi kalau tidak ada surfaktan, maka molekul air di sini tarik menarik dengan ini, dia karena tarik menarik dia cenderung untuk mendekat satu sama lain dan menyebabkan alveol kita menjadi kolaps. Tapi karena ada surfaktan, dia menjaga sehingga dia menjadi stabil, tidak terjadi kolaps. Maka tidak akan terjadi adaptasis kalau surfaktan kita masih ada. Maka ingat pada anak yang lahir prematur atau kekurangan yang kita kenal antara hyaline membrane disease, itu surfaktannya berkurang, maka sebagian parunya akan kolaps sehingga pasiennya bayinya bisa menjadi hipoksemia, sianosis, dan mungkin bisa juga berakhir dengan kematian karena terjadi hipoksemia kronik nanti dengan segala konsekuensinya. Nah, sekarang kita membicarakan tentang tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Jadi pada definisinya yaitu kekuatan untuk melewati garis imajiner yang terdekat 1 cm di sepanjang permukaan cairan alveolus. Nah, alveolus itu seperti dikatakan tadi ada cairan di atasnya, ya, melapisnya. Jadi itu ada tegangan permukaan. Nah, jadi dia mengikuti hukum Laplace, yaitu P sama dengan 2T per R. P itu adalah tekanan, T itu adalah tegangan permukaan, R adalah jari-jari alveolus. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ya ini ada alveolus yang satu, yang kecil, ada alveolus yang besar. Ya. Kalau alveolus yang kecil ini diameternya misalkan 1 cm, yang besar ini 2 cm, kalau ada dua alveolus seperti ini berhubungan, ya, nah seperti dikatakan tadi, alveol ini kalau tidak ada surfaktan, dia cenderung untuk kolap. Ini juga cenderung kolap karena ada tarikan molekul-molekul air di sekelilingnya. Nah, kira-kira kalau ada dua alveolus ini tanpa surfaktan, yang mana akan kolap lebih dulu? Yang besar apa yang kecil? Ada yang bisa jawab? Kalau ada dua alveolus berdekatan seperti ini dan tidak ada surfaktannya sehingga dia cenderung untuk kolap, yang mana yang akan kolap? Yang kecil, ya, kecil ini yang A atau yang besar? Ada coba mau jawab? Halo, halo? Halo? Yang kecil, Prof. Yang kecil, Prof. Ya, kenapa yang kecil? Karena tekanan berbanding terbalik dengan jari-jari Nah, ya kita alveolus. lihat tekanan ini adalah tekanan arah ke dalam, ya, tekanan untuk kolaps, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, tekanan adalah T per R. T-nya adalah tegangan permukaan, R adalah jari-jari. Nah, kalau jari-jarinya satu, maka T-nya sama dengan tekanan P. Ya. Tapi kalau jari-jarinya dua, maka T-nya adalah P per 2. Setengah. Ya. Kalau ini setengah. Jadi tegangan permukaan. Jadi kalau P, tekanannya, maksudnya kalau T-nya R-nya setengah 2, maka T per setengah. Jadi P-nya T per 2, setengah T. Jadi kita lihat, jadi makin besar jari-jarinya, maka P-nya makin kecil. Maka gaya untuk masuk ke dalamnya makin kecil. Jadi kalau ada seperti ini, maka yang kolap ada yang kecil. Karena dia daya tekanan untuk dia kolapsnya akan lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Ya, itu. Nah, tapi karena ada surfaktan, ya, dia tidak kolaps karena surfaktan tadi mencegah. Tapi nanti ada bertanya, nah, di yang kecil kan ada surfaktan, dia besar juga surfaktan sama banyak. Kalau sama banyak kan bisa dihilangkan yang sama. Jawabannya adalah di yang kecil ini surfaktan letaknya berdekatan. Lebih berdekatan dibandingkan besar, maka daya dorongnya makin lebih tinggi dibandingkan yang sini. Di sini dia jaraknya berjauhan surfaktannya. Karena jumlah surfaktan di alveolus yang A di B sama banyaknya, relatif sama banyak. Tapi di B jaraknya berjauhan sehingga daya dorong satu sama lainnya kurang dibandingkan di A. Sebab itu maka itu sebabnya kenapa yang kecil ini tidak akan kolap walaupun jumlah surfaktan sama dengan yang di besar. Karena jaraknya berdekatan, jadi daya dorong satu sama lainnya lebih kuat sehingga dia mencegah terjadinya kolap ya untuk yang ini. Jadi itu tentang tegangan permukaan. Kita lanjutkan. Nah,
Jadi ini tadi dikatakan dia mencegah atau menyebabkan terjadi stabilisasi alveolus. Alveolus itu tidak kolaps ya. Tidak kolaps. Walaupun seperti dikatakan tadi makin kecil alveolnya cenderung makin kolaps dan tekanannya makin besar, tetapi tidak terjadi karena ada surfaktan. Jadi kalau surfaktan rusak atau terganggu, maka terjadi kolaps, terutama di alveolus yang kecil dimulai lebih dulu, baru nanti untuk alveolus yang lain. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita membicarakan ruang rugi. Tadi sudah sebut ruang rugi anatomi ya. Apa itu ruang rugi anatomi? Ruang rugi anatomi adalah ruang di daerah saluran nafas yang tidak mengalami proses difusi, yaitu mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus, bronkiolus terminal sampai di sana ya. Dan pada dewasa besarnya volumenya sekitar 150 ml. Nah, kemudian nah, ini dia ya. Jadi di secara gambar ini selalu terlihat nih kalau Anda belajar valve paru selalu ya. Jadi gambar batang yang ini adalah menggambarkan ruang rugi anatomi ya, atau zona konduksi. Sedangkan gambar yang bulat ini melambangkan zona respirasi atau daerah alveolar. Dan ini melambangkan adalah perfusi, aliran darah. Ya, jadi ini adalah ventilasi di sini, nanti difusi terjadi di sini, dan inilah perfusi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang apa disebut dengan ruang rugi alveolar? Ruang rugi alveolar adalah ya, sekarang ruang rugi alveolar tidak ada proses difusi di alveolar. Sehingga demikian dia merugi. Jadi walaupun dia ada, padahal kan alveolar gunanya untuk proses difusi. Tapi kalau ada berbagai keadaan terjadi difusi di sana, maka dia mengalami rugi. Jadi ruang rugi alveolar itu pada zona respirasi. Jadi mulai dari bronkiolus respiratori, ductus alveol, sulcus alveol, dan alveol. Ya. Tidak ada proses difusi, ya, karena tidak ada aliran darah. Nanti kita bicarakan ya. Oke, nah jadi ini gambar ya untuk memperlihatkan ruang. Ini bagian yang ini adalah ruang rugi anatomi. Ya. Karena memang di sini tidak terjadi proses difusi secara anatomi. Nah, ini adalah alveolar. Seharusnya alveolar ini terjadi peristiwa difusi seperti ini. Ini peristiwa difusi ya. Ini aliran darah, ya. Ini darah vena, vena pulmonalis, ya. Ini sebenarnya arteri pulmonalis namanya, tapi darahnya darah vena ya. Arteri pulmonalis itu kan kemudian ini warnanya biru karena kaya dengan CO2. Nah, di paru kan banyak oksigen masuk ke sini dan CO2 keluar sehingga berwarna merah. Ini kaya dengan oksigen. Nah, ini peristiwa difusi. Nah, di sini tidak terjadi peristiwa difusi. Maka fungsinya sama seperti ruang rugi anatomi. Ya, karena tidak terjadi difusi. Maka di sini disebut namanya ruang rugi alveolar. Ruang rugi alveolar. Jadi ruang rugi alveolar adalah daerah-daerah yang seharusnya terjadi peristiwa difusi, yaitu zona respirasi, tapi tidak mengalami difusi. Kenapa bisa tidak mengalami difusi? Karena kita lihat tidak ada pembuluh darahnya sini. Karena tidak ada pembuluh darah, tidak akan terjadi peristiwa difusi. Jadi salah satu peristiwa difusi tadi kalau tidak ada pembuluh darah. Atau kalau ada pembuluh darah tapi tidak ada darahnya, kalau dia kolaps. Ya. Apapun penyebabnya, kalau dia kolaps, maka tidak ada darah mengalir. Maka dengan demikian, ini juga menjadi ruang rugi alveolar. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa itu ruang rugi fisiologis? Ruang rugi fisiologis adalah ruang rugi alveolar ditambah ruang rugi anatomi. Jadi ruang rugi anatomi sudah tahu semua ya. Tambah ruang rugi alveolar disebut ruang rugi fisiologis. Nah, ini ya. Ini ruang rugi anatomi sampai sini. Ini ruang rugi alveolar. Kalau kita jumlahkan semuanya ini, nah ini sebenarnya sebagai ruang rugi fisiologis. Ruang rugi fisiologis adalah ruang rugi anatomi tambah ruang rugi alveolar. Di sini terjadi peristiwa difusi. Ya. Difusi terjadi, darah yang tadinya kaya dengan CO2, miskin dengan O2, kemudian CO2-nya masuk ke sini, O2-nya masuk ke sini, sehingga darahnya menjadi kaya dengan oksigen warna merah. Di sini tidak terjadi difusi karena tidak ada pembuluh darah. Ya. Maka menjadi ruang rugi alveolar. Ruang rugi alveolar ditambah ruang rugi anatomi menjadi ruang rugi fisiologis. Kita lanjutkan. Ya. Ini ada bermacam-macam keadaan ya. Ini keadaan yang normal, ya. Ada ventilasinya, ada perfusinya. Ini keadaan tidak normal, ya. Di sini parunya tersumbat. Sehingga demikian
ini arusnya kalau tersebar dia akan kolaps. Jadi di sini nanti yang ada cuma perfusi saja, tidak ada ventilasi. Sebaliknya di sini ini tersumbat, ada emboli. Maka di sini apa terjadi? Tidak ada aliran darah, biasanya dia kolaps. Saat ini menjadi ruang rugi fisiologis. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada berapa istilah ya? Saya akan coba kita bahas satu persatu. Ada istilah normopnea, takipnea, bradipnea, hiperpnea, dan hipopnea. Apa itu normopnea? Halo? Apa itu normopnea atau apa takipnea? Napas cepat. Ya, Cepat. ya normopnea. Berapa normalnya frekuensi napas kita? Berapa? 12 sampai 20. Normalnya? 12 sampai 20. 12 sampai 20, betul ya. Jadi kita lihat ya di slide berikutnya ya. Jadi normopnea adalah pernapasan yang normal ya. Frekuensi napasnya itu 12 sampai 20 kali per menit. Sedangkan kalau tachypnea dia lebih ya, lebih besar dari 20 kali. Jadi kalau lebih dari 20 kali kita sebutnya tachypnea. Sebaliknya, kalau dia kurang dari 12 kali bradipnea. Jadi sama dengan tachycardia dan bradikardi ya. Nah, sekarang apa itu hiperpnea? Kalau tachypnea, bradipnea udah tahu kita. Apa itu hiperpnea? Pernapasan dalam, Prof. Ya, jadi yang besar adalah volume tidalnya. Kapan kita katakan hiperpnea? Kalau volume tidalnya lebih dari 700 ml. Sedangkan sebaliknya, kalau kadar volume rendah, ya kurang dari 300 kita sebut namanya hipopnea. Ya, jadi Anda udah tahu ya istilahnya ya. Nah, sekarang kita lihat istilah yang lain. Ada ventilasi ya. Ventilasi ada kita sebut namanya ventilasi semenit. Apa itu ventilasi semenit? Ventilasi semenit ya ini lambangnya ya. Harusnya V-nya ada apa namanya? Ada titik sini harusnya ya. Tapi saya nggak bisa. Ini lambang ventilasi. Ventilasi semenit adalah perkalian volume tidal kali frekuensi nafas, itu ventilasi semenit. Nah, kemudian apa maksudnya ventilasi alveolar? Ventilasi semenit adalah udara yang masuk ke dalam paru dalam 1 menit. Ya, berapa banyak udara masuk ke dalam paru 1 menit itu perkalian antara frekuensi nafas kali volume tidal. Sekali kita bernafas kan namanya volume tidal, dikali dengan frekuensi nafas. Nah, ventilasi alveolar adalah udara yang masuk ke dalam zona respirasi. Jadi untuk terjadi proses kenapa disebut ventilasi alveolar itu penting? Karena udara yang menjalani proses difusi itu hanya udara yang ada di alveolar atau di zona respirasi. Jadi udara yang ada di sini saja, walaupun yang masuk di parunya banyak, tapi yang melakukan seperti difusi hanya ini, maka penting. Maka disebut bagaimana cara mencari ventilasi alveolar adalah ventilasi alveolar atau lambangnya VA, ada frekuensi nafas dikali ventilasi volume tidal dikurang ruang rugi. Jadi kalau ruang rugi 150, volume tidalnya 500, jadi 500 kurang 150, 350. Jadi yang masuk ke alveolar sekali kita bernafas adalah 350. Sehingga ventilasi alveolar adalah frekuensi nafas kali udara yang masuk ke dalam alveolar dalam 1 kali kita bernafas, 350. Seperti demikian. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berikut. Apa itu normoventilasi? Normoventilasi jumlah udara yang masuk ke dalam paru pada 1 menit. Normalnya berapa? Normalnya ini 5 sampai 12 liter. Dari mana datangnya? Datangnya kalau frekuensi nafas kita antara 12 sampai 20, kita ambil volume tidal rata-rata 500. Jadi kalau 12 ya 5 kali 6 liter ya, 6. Nah, kalau yang 20-nya 500 10 liter, tapi di 5 sampai 12 liter di literatur dikatakan seperti demikian. Nah, kapan kita sebut hiperventilasi? Hiperventilasi kalau ventilasi menitnya lebih dari 12 liter. Sekarang hipoventilasi kalau kurang dari 5 liter. Jadi kalau masuk dalam parunya kurang 5 liter, kita sebut namanya hipoventilasi. Kalau lebih dari 12 liter, kita sebut namanya hiperventilasi. Jadi Anda punya istilah lagi yang lain ya, selain dari hipopnea, bradipnea, tachypnea, dan hiperpnea, ada lagi hiperventilasi dan hipoventilasi. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan saya ya. Untuk
efektivitas pernafasan ventilasi, mana yang lebih baik atau yang lebih efektif, meningkatkan frekuensi nafas atau meningkatkan volume tidal? Volume tidal, Prof. Volume tidal. Volume tidal. Betul. Oke, kita lihat ya. Ya, nih. Kita misalkan volume semenitnya 10 liter ya, semua 10 liter. Nih, sebenarnya 10 liter kan. Nah, kita lihat. 10 liter itu bisa terjadi karena kalau frekuensi nafasnya 40, volume tidalnya 250. Kalau frekuensi nafasnya 35, volume tidalnya sekian, dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau frekuensi nafasnya 10, volume tidalnya 1000. Nah, kita lihat berapa dari semuanya ini udara yang masuk, 10 liter semuanya, berapa yang masuk ke zona respirator volume ventilasi alveolar, yaitu yang mengalami proses difusi. Kita lihat. Nah, Anda bisa lihat ya. Jadi betul, Anda betul ya. Jadi dengan dibandingkan meningkatkan frekuensi nafas, kita lihat ya dengan proses yang sama, justru kalau 40 kali yang masuk cuma 4.000 ml. Sedangkan kalau 10 kali yang masuk 8.000, hampir lebih dari 2 kali. Ya, jadi betul ya. Jadi supaya lebih efektif, supaya difusi yang terjadi lebih banyak, maka yang penting adalah meningkatkan volume tidal, tidak meningkatkan frekuensi nafas. Apa konsekuensi klinisnya? Apa kegunaan klinisnya Anda mengetahui ini? Kegunaan klinisnya adalah kalau ada orang sesak nafas, maka kita nasihati supaya bernafas dalam, ya. Tidak bernafas cepat, tapi bernafas dalam. Dengan bernafas dalam, walaupun frekuensi nafasnya kecil, tapi yang masuk ke dalam zona respirasi yang akan mengalami proses difusi akan jauh lebih banyak dibandingkan orang mempercepat frekuensi nafas. Ya, jadi itu arti atau kegunaan klinisnya. Jadi kalau Anda ketemu orang sesak nafas, apapun penyebabnya, sesak nafas karena serangan asma, sesak nafas karena efusi plora, sesak nafas karena PPOK eksaserbasi, apapun sesak nafasnya, kita menasihati untuk bernafas dalam. Walaupun frekuensi nafasnya kecil, tapi dengan bernafas dalam, maka udara yang masuk ke dalam zona respirasi atau volume alveolar akan tinggi. Dan itulah udara yang mengalami proses difusi. Gitu. Jadi ini arti klinisnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang peristiwa pernafasan yang kedua adalah perfusi. Apa itu perfusi? Adalah aliran darah di paru. Nah, perfusi adalah aliran distribusi darah di paru. Dalam 1 menit, darah mengalir ke paru itu sekitar 5 liter. Di mana datang 5 liter? Yaitu volume sekuncup atau stroke volume yang 70 ml dikali dengan denyut jantung. Nah, denyut jantung rata-rata sekitar 70 kali. 70 kali 70, 4.900 dibulatkan sampai 5 liter. Ya. Jadi, darah yang mengalir ke paru itu rata-rata dalam 1 menit sekitar 5 liter. Tentu akan berbeda pada orang dengan shock, orang dengan jantung kalau lebih sedikit. Sebaliknya orang melakukan olahraga atau melakukan suatu kegiatan atau orang dengan jantung yang lebih cepat, maka tentu akan lebih banyak ya karena frekuensi nafasnya lebih di atas itu. Ya, tapi secara normal adalah demikian. Nah, kapan gangguan perfusi terjadi? Satu, tidak kalau ada emboli, bahkan ada darah. Kedua, kalau ada perlambatan aliran darah. Kapan terjadi? Pada orang shock, pada orang dengan gagal jantung, maka terjadi perlambatan aliran darah yang masuk ke dalam paru. Ya. Atau orang dengan bradikardi, apapun penyebabnya, kena obat-obatan atau kena shock kardiogenik, ya, itu menyebabkan darah yang mengalir ke dalam parunya berkurang atau perfusinya berkurang. Nah, sekarang istilah yang lain. Tadi Anda sudah belajar tentang ruang rugi anatomi, ruang rugi fisiologi, sekarang ada yang lain, kirau atau SAN. Nah, SAN adalah bila terjadi tidak ada ventilasi, ya, tidak ada ventilasi sehingga pembuluh darah itu tidak mengalami proses pertukaran gas, difusi. Ya. Itu bisa terjadi kalau ada tektasis, parunya kolaps. Dengan sendirinya, di situ tidak ada proses difusi, maka terjadi pirau, hubungan dari vena ke arteri. Atau tidak ada, sehingga di situ tidak ada proses difusi. Ya.
Nah, bila pilaunya luas, tentu apa konsekuensinya? Hipoksemia. Karena kan seperti diketahui, gunanya difusi adalah perpindahan gas dari alveolar O2 ke dalam pembuluh darah. Sebaliknya CO2 dari pembuluh darah yang kayak CO2 ke dalam alveolar. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka CO2 akan menumpuk, terjadi hiperkapnia, sebaliknya O2-nya nggak masuk, terjadi hipoksemia. Itu konsekuensi kalau SAN atau piraunya luas. Nah, ini gambaran pirau. Kalau tadi saya sudah menjelaskan gambaran ruang rugi, jadi pirau adalah kebalikan dari ruang rugi. Nah, di sini seharusnya kan ada alveol seperti ini, maka terjadi peristiwa difusi. Ini pembuluh darahnya yang tadi kaya dengan CO2, nah, jadi lebih terang, kaya dengan oksigen, CO2 masuk sini. Nah, di sini ada pembuluh darah, tapi tidak ada alveolnya, apapun apa alveol tidak terbentuk, apa dia kolap dan sebagainya. Ini kita sebut dengan shunting atau kita sebut dengan pirau. Sehingga ini tetap dia kaya dengan CO2, miskin dengan O2. Pirau. Kemudian peristiwa yang ketiga difusi ya. Kan tadi saya sudah menjelaskan pada malam ini saya akan membicarakan 3 hal saja. Ventilasi, difusi, dan perfusi. Jadi apa itu difusi? Difusi adalah peristiwa berpindahnya oksigen dari alveol ke dalam kapiler dan sebaliknya CO2 dari kapiler berpindah ke dalam alveol. Ini ya. Jadi kalau ini sebelah sini adalah alveol, maka oksigen akan masuk ke sana, sebaliknya CO2 akan masuk ke sini ke dalam alveol. Ya. Nah, nih, jadi difusi terjadi di zona respirasi. Nah, zona respirasi ini ada zona ujung-ujung, ya, mulai dari percabangan 17 ke 23. Mulai dari bronkus respiratori, ductus alveolus, alveol. Dan seperti saya katakan tadi, walaupun dia kecil, tapi karena jumlahnya banyak, sehingga kalau dibeberkan, maka dikatakan orang seluas lapangan tenis, ya, seluas lapangan tenis. Ini. Nah, kenapa penting luas? Karena difusi terjadi secara pasif, tidak secara aktif, ya, karena gas itu berpindah secara aktif. Gas berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi dari alveol konsentrasinya tinggi, nanti kita akan bicarakan, dia pergi ke dalam pembuluh darah konsentrasi rendah, itu dia pindah. Dan terjadi secara pasif. Nah, kalau sebab itu perlu darah yang luas. Kalau tidak luas nanti nggak keburu tubuh kita untuk mengambil oksigen. Nanti terjadi hipoksemia, kurang darah yang tersaturasi dengan oksigen. Jadi inilah daerah yang akan dilewati oleh oksigen. Ini ada alveol, di dinding alveol. Di sini ada nanti surfaktan yang mencegah alveolnya kolaps. Kemudian ini adalah lapisan epitel alveol, dinding alveol. Kemudian adalah ruang interstisial. Kemudian di sini ada kapiler, endotel kapiler. Kemudian ada plasma. Ya. Kemudian nanti ada eritrosit. Ini eritrosit yang dinding. Jadi ini yang dilewati oleh oksigen pada waktu dia mengalami proses. Sebenarnya untuk CO2 juga begitu. CO2 nanti dari sini ke sini juga sama melewati sawar. Ya. Nah, ini secara mikroskop juga seperti ini. Nih. Jadi ini adalah alveol. Jadi nanti dia akan melewati dinding alveol. Ya. Kemudian ruang interstisial, kemudian endotel kapiler, plasma, dan masuk ke dalam eritrosit. Ya, jadi ini yang dilewatinya, ini alveolnya. Nah, kemudian lewat di dindingnya, ini ruang interstisialnya, ini endotel kapiler, plasma, dan eritrosit. Sehingga, ya, nah kalau digambarkan seperti ini, nah secara skematis di sini alveol, ini dinding alveol, ini ruang interstisial, ini endotel kapiler, ini plasma, dan nanti eritrosit. Selang oksigen nanti akan masuk di dalam eritrosit. Karena di sini ada hemoglobin. Hb akan berikatan dengan oksigen. Ada 4, ya. Hb itu punya 4 rantai, ya. 2 rantai. A dan B masing-masing 2. Nanti dia akan berikatan sehingga ada 4. Setiap
Hb mengikat 4 molekul oksigen. Ya. Nah, difusi akan mengalami gangguan kalau ada gangguan di semua lini yang tadi lewati. Ya. Ada dinding alveol, kemudian ada ruang interstisial, nomor 2, yang ketiga ada endotel kapiler, nomor 4 adalah plasma, dan nomor 5 adalah dinding eritrosit. Ini semua akan bisa mengalami gangguan untuk terjadi proses difusi. Pada dinding alveol, ya kita melewatkan surfaktan ya, kalau surfaktan nggak ada kan alveolnya kolap, ya udah habis cerita. Tapi kalau parunya mengembang tidak kolaps, maka gangguan pada dinding alveol kalau dinding alveolnya menebal. Kapan dia menebal? Kalau ada terjadi fibrosis, dia tebal. Atau ada pneumonia. Kenapa? Kalau pneumonia kan ada cairan yang di dalam alveolnya. Dengan demikian, oksigen mulai cairan dulu, baru masuk ke dalam membran difusi. Dengan demikian, dia akan terhambat. Ya. Kemudian, kalau ada edema paru, karena edema paru juga bisa mengisi cairannya di alveol. Ya. Itu juga menyebabkan gangguan difusi. Nah, untuk di ruang interstisial, itu saya edema paru, ya, karena pertama dia harus mesti ruang interstisial dulu. Kalau udah penuh, baru dia masuk ke dalam alveol. Kedua, kalau ada semua penyakit ILD, ya, itu akan mengganggu difusi. Maka pada kelainan ILD, ya, pemeriksaan paru-paru yang pertama kali harus dilakukan adalah kapasitas difusi. Karena mungkin belum terjadi gangguan pada spirometri, ya, belum ada gangguan restriksi, tapi kalau kita periksa kapasitas difusinya, dia terganggu karena ada gangguan, ada penebalan, ya, di daerah interstisial yang menyebabkan oksigen susah untuk lewat. Nah, jadi pada orang-orang ILD, kadang-kadang fototorak masih normal, kita periksa gangguan kapasitas difusinya, jadi itulah yang paling dini pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidak ILD, itu pemeriksaan kapasitas difusi, bukan pemeriksaan spirometri. Oke. Nah, selanjutnya di endotel kapiler biasanya penyakit-penyakit yang sistemik ya seperti lupus eritematosus, kemudian vaskulitis ya yang menyebabkan endotel kapilernya menebal, itu menyebabkan juga gangguan di kapiler, oksigen lambat. Kemudian selanjutnya plasma. Plasma kalau terjadi hemodilusi atau hemokonsentrasi. Hemodilusi adalah cairannya bertambah banyak, kenapa jadi encer, oksigennya lewatnya mudah, tapi jarak tempuhnya jauh karena cairannya banyak. Jadi eritrositnya relatif lebih sedikit, sehingga oksigen melewati jarak yang jauh sehingga lambat. Pada homokonsentrasi, walaupun dia cairan sedikit, tapi karena kental, pekat, dia susah dilewati oksigen. Itu juga menyebabkan terjadinya gangguan difusi. Nah, pada dinding eritrosit kalau ada gangguan, ya banyak. Nanti bisa dibaca sendiri seperti penyakit anemia sel sabit, pada thalassemia, pada spirosis, itu terjadi juga gangguan difusi. Ini pada gangguan difusi karena sawar ya, karena ada barrier atau sawar ini alveol sampai ke pembuluh kapiler, sampai ke eritrosit ya ini. Nah, di samping itu difusi juga terganggu kalau ada kelainan di luar yang tadi, yaitu satu, kalau jumlah volume parunya berkurang, ya. Karena kalau volume paru berkurang, betul tempat untuk melakukan difusi berkurang. Misalnya kalau ada atektasis, kalau ada parunya direseksi, lobektomi, apalagi pneumonektomi, berkurang daerah untuk terjadi proses difusi. Itu juga menyebabkan difusi tentu akan berkurang. Begitu juga kalau jumlah hemoglobinnya berkurang pada anemia, ya, apapun anemianya, itu karena HB itulah nanti akan mengikat oksigen, difusi akan berkurang. Kemudian juga kalau aliran darah yang berkurang, ya, perfusi, karena kan per 1 menit darah harus mengalir 5 liter akan tersaturasi oksigennya, hemoglobinnya. Tapi kalau aliran darah ke parunya berkurang dalam 1 menit, misalkan cuma 2 liter atau 3 liter, apa penyebabnya? Apa karena shock, atau karena ada emboli, atau karena ada gagal jantung, maka itu juga difusi berkurang. Jadi diingat ya, difusi terganggu bukan hanya karena ada kelainan di membran difusi, bukan karena hanya ada kelainan dinding alveol, ruang interstisial, endotel kapiler, plasma, dan dinding eritrosit, tapi juga ada kelainan yang seperti ini ya, pada aliran darah yang melambat, hemoglobin yang berkurang, volume paru yang berkurang. Ini gangguan difusi.
Oke. Nah, sekarang kalau sumber dengan perfusi ini kita lihat zona di paru ya. Paru kita dibagi 3 zona. Zona atas, zona 1, tengah, dan bawah. Nah, di atas itu tekanan alveol itu lebih tinggi dibandingkan tekanan arteri dan lebih tinggi dari tekanan di vena paling kecil. Apa akibatnya? Akibatnya alveolnya mengembang. Karena alveolnya mengembang, maka pembulurannya tertekan, ya, sehingga pembulurannya kolaps, ya, sehingga aliran darahnya sedikit. Di atas itu aliran darahnya sedikit. Karena banyak pembulurannya kolaps karena parunya mengembang. Kenapa bisa paru mengembang di atas? Nah, kita mengetahui ada tekanan intrafloral. Tekanan intrafloral itu di atas lebih tinggi dibandingkan bawah karena gaya gravitasi. Tekanan di atas itu lebih negatif, ya. Di atas itu lebih tekanan intrafloral sekitar minus, ya. Di bawah itu minus 2,5, di atas itu sekitar minus 12,5. Maka paru yang sebelah atas itu lebih mengembang dibandingkan paru yang di bawah. Karena dia mengembang karena tekanannya lebih minus karena lebih tinggi. Ya. Kalau kita berdiri kan hanya paru kita sekitar 30 cm. Makanya paru yang di sebelah atas itu tekanan negatif di intrafloralnya lebih tinggi, lebih negatif, sehingga paru lebih mengembang. Tekanannya tinggi dan dia menekan kapiler, sehingga banyak kapilernya kolaps atau kecil, ya. Nah, jadi di sini terdapat ketidakseimbangan alveolnya lebih besar, kapilernya lebih kecil. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya alveol kan kaya dengan oksigen. Maka konsekuensinya darah yang mengalir di bagian atas itu lebih banyak mengandung oksigen dibandingkan darah yang mengalir di bawah. Karena di atas itu dia melalui alveol yang besar-besar, yang oksigennya banyak. Ya. Kalau dia tidak kolaps, ya. Jadi kalau dia kolaps itu yang terjadi adalah ruang rugi di atas. Jadi ruang rugi di atas lebih banyak daripada di bawah. Nah, di tengah ini seperti begini, ya. Jadi tekanan arterinya lebih tinggi dari tekanan alveol dan lebih tinggi dari tekanan vena. Maka kita lihat di sini aliran darahnya sedang. Nah, aliran darah yang paling banyak itu di bawah, ya, karena gravitasi, ya, cairan mengisi bagian bawah, ya. Sehingga kok ada lagi gitu. Maaf. Ini ada yang sebentar. Ada lagu yang mengalir sih. Bentar ya, maaf. Udah. Ya, maaf. Soal lagi. Ya, di bagian bawah itu tekanan arterinya paling tinggi karena darah seperti ketahui berdasarkan hukum gravitasi dia mengisi bagian bawah. Sehingga di bawah itu tekanan arterinya tinggi sekali. Jadi pembulurannya terbuka semua di bawah. Apa konsekuensinya? Di bawah itu alveolnya ada sebagian yang kolaps. Kalau di atas yang kolaps adalah pembuluh darah. Kalau di bawah yang lebih banyak kolaps adalah alveol karena di bawah itu tekanan di dalam rongga alveolnya di dalam kapiler tinggi, ya. Maka di bawah itu banyak SAN, ya, banyak pirau. Itu karena ada alveol. Di atas banyak ruang rugi, ya. Nah, karena di bawah itu pembulurannya besar dan kadang-kadang ada juga kolaps, maka di bawah itu kadar oksigennya lebih rendah dibanding di atas. Ya. Jadi kalau kita bisa kadar oksigen, saturasi oksigen di bagian bawah itu lebih rendah dibandingkan yang di atas. Darah yang mengalir di atas itu kadar satu oksigen lebih tinggi. Nah, mungkin ya ini salah satu yang menyebabkan kenapa kuman-kuman TB lebih banyak di atas, di apex. Ya, karena sana kaya oksigen. Kita kenal kuman TB bersifat aerob, ya, butuh oksigen. Di bawah oksigennya lebih kurang karena pembulurannya besar, alveolnya tertekan, ya. Sehingga karena di bawah itu pembulurannya lebih banyak. Sehingga banyak alveol yang kolaps, ada shunting. Kalau ada shunting, dia menjadi lebih hipoksemia dan hiperkapnia. Karena di atas itu pembulurannya kecil-kecil, karena alveolnya besar dan tersaturasi dengan oksigen lebih banyak, maka kuman TB lebih senang tinggal di atas, karena di atas oksigennya banyak. Ya, itu mungkin salah satu yang menerangkan kenapa TB lebih banyak di
bagian atas dibandingkan di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang rasio ventilasi perfusi. Ventilasi dan perfusi itu lambangnya Q. Normalnya perbandingannya 0,8 ya, 4/5. Di mana 4/5 Q adalah jumlah darah yang mengalir ke dalam paru per 1 menit. Tadi kita sudah hitung sekitar 5 liter. V adalah ventilasi alveolar, bukan ventilasi yang masuk ke paru semuanya, jadi yang ada di alveolar ya. Jadi dari 500 volume tidak dikurang 150 volume ruang-rugi dikali friksi nafas kira-kira sekitar 4 liter. Makanya normalnya perbandingannya 4/5 atau 0,8. Nah, sekarang kita lihat pada keadaan apa saja terjadi ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Jadi kalau ada gangguan ventilasi, itu misalnya ada obstruksi atau ada penyakit penyebab restriksi. Nah, atau pada paru, pada pembuluh darah kalau ada pirau, ya, kalau ada gangguan aliran darah perfusi karena ada emboli atau karena ada ruang-rugi fisiologis karena ada pirau, ya, seperti demikian. Ya, jadi itu. Ya, kita lihat untuk lebih mudah kita gambar saja ya. Kita lihat ini ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Satu, bisa saja ventilasinya yang besar, perfusinya kecil, atau sebaliknya perfusinya besar, ventilasinya yang kurang. Ya, seperti di sini ya. Di sini ventilasinya di sebelah kanan dulu. Ini ventilasinya normal, aliran darahnya kecil. Nah, tadi terseimbang. Ini kira-kira mirip di saluran nafas bagian atas, ya, paru bagian atas, ya, karena kejepit, ya. Nah, pembuluh darahnya menjadi lebih kecil, ya. Nah, ini normal. Di sini ini keadaan normal, di sini terjadi ketidakseimbangan, ya, karena di sini alirannya lebih kecil dari yang normal. Oke, itu ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Nah, ini menggambarkan ya. Ini yang ekstrim ya. Kalau terjadi sumbatan total di sini, maka di sini menjadi tidak ada udara yang bertukar. Maka kita lihat O2-nya rendah, 40, sama dengan yang ada di dalam ini, dalam arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang kaya dengan CO2, miskin dengan O2. Karena ini berasal dari seluruh tubuh, dari sistemik. Makanya O2-nya udah habis, yang ada CO2. CO2-nya 40, ya, karena 45, karena berasal dari pembuluh darah yang di ini arteri pulmonalis kan kebalik ya, jadi yang normal arteri biasa kaya dengan oksigen, miskin dengan CO2, tapi untuk pulmonalis berbeda karena dia berasal dari sistemik. Jadi arteri pulmonalis kaya dengan CO2, miskin dengan oksigen. Jadi di sini yang ada di alveolarnya ya O2-nya tetap rendah, CO2 tertinggi karena ada sumbatan sini. Ini kita sebut dengan pirau ya, pirau. Nah, di sini pada keadaan normal. Pada keadaan normal kadar oksigen yang ada di alveolar 100 berasal dari luar. CO2-nya 40 karena berasal dari yang ada di pembuluh darah masuk sini. Kemudian sebagian keluar di 40. Nah, di sini terjadi sebaliknya. Di sini terjadi sebaliknya, pembuluh darahnya tersumbat karena ada emboli. Maka di sini ada ventilasi saja, tidak ada perfusi. Maka ini namanya ruang rugi. Jadi lihat, ruang rugi ada kebalikan dari pirau. Kalau pirau yang tersumbat pembuluh saluran nafasnya, sehingga ini kolap, tidak ada difusi juga. Ini pirau. Sedangkan ruang rugi sebaliknya tidak ada ini tersumbat, ini kolap, tidak ada aliran darah, maka ini ruang rugi. Nah, kita lihat di sini kadar oksigennya 150 sama dengan di luar. Karena tidak ada CO2. CO2 di luar itu bisa diabaikan sedikit sekali, jadi anggap 0. Jadi tekanan oksigen yang ada di sini sama dengan yang ada di atmosfer. Di mana datang 150? Nah, saya lupa nulisnya ya. Tekanan barometer ada 760 mm Hg. Tekanan barometer 760 mm Hg. Itu karena ada uap air. Tekanan uap air konstan 47. Jadi kita harus udah kering adalah tekanan barometer kurang 47. Jadi 713. 760 itu kurang 47, 713. Nah, kadar oksigen ada 20,9 atau 21%. Sehingga dengan tekanan oksigen, partikel oksigen 21/100, 21%, 21/100 kali 713, besarnya 150. Nah, ya,
150 tekanan oksigen kalau tidak ada CO2. Tapi pada keadaan normal, tekanan oksigen yang ada di dalam alveolar tidak 150 dengan luar berbeda. Kenapa? Karena di sini yang ada tidak hanya oksigen, ada CO2. CO2 berasal dari mana? Dari pembuluh darah yang ada di paru, keluar oksigen CO2 kemari. Maka di alveolar itu ada tekanan oksigen CO2 140. Maka dengan demikian tekanan CO2-nya menjadi berkurang karena ada tekanan CO2. Demikian. Oke. Jadi ini memperlihatkan ini keadaan yang normal, ini gangguan ventilasi di perfusi, ini juga ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Ini yang ada hanya ventilasi, tidak ada perfusi. Di sini yang ada hanya perfusi, tidak ada ventilasi. Ini kita lihat berapa keadaan yang lain. Ini contohnya ya. Ini gangguan ventilasi perfusi. Ventilasinya terganggu karena ada sumbatan, tapi sumbatannya parsial. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi seperti ini ya, 1/10 VQ rasionya. 1 untuk ventilasinya, 10 untuk perfusnya. Ini yang keadaan yang seimbang, 10-10 sama. Nah, sini sebaliknya. Di sini yang ada sumbatan. Jadi di sini lebih tinggi ventilasinya, perfusnya rendah. Ya, jadi ventilasi meningkat kalau ada gangguan perfusi, ventilasi normal. Sedangkan kalau dia berkurang kalau ada gangguan ventilasi, perfusnya normal. Ya, itu mismatch atau ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Nah, ini beberapa keadaan ya. Ini beberapa keadaan kita lihat gangguan ventilasi dan perfusi. Ini karena pembuluh kecil ya. Jadi gangguan. Ya tadi juga ada gambarnya. Ini keadaan yang lain ya. Oke. Nah, ini juga demikian ya. Ini alveolnya kecil yang ini, atau ada gangguan, misalnya ada fibrosis, ada penebalan, jadi kita lihat sehingga dengan demikian ya tidak semua terjadi juga hipoksemia ya karena ini ada gangguan ya, ada penebalan, jadi tidak semua tersaturasi oksigennya, ada gangguan difusi di sini seperti mungkin ada penebalan ya, ada penebalan di membrannya, ya. Sehingga dengan demikian difusi akan mengalami gangguan sehingga terjadi juga hipoksemia. Oke, nah, jadi ventilasi difusi sudah, saya tambahkan tentang tahanan jalan nafas. Ya. Oke, apa itu tahanan jalan nafas? Tahanan nafas adalah pada aliran udara pada saluran nafas. Itu mengikuti hukum Ohm seperti demikian. Untuk mudahnya, tahanan jalan nafas itu ya Anda, nah ini ya tahanan jalan nafas ya ada hukumnya. Nah, ya, ini aja gampangnya berbanding terbalik dengan jari-jari. Jadi artinya kalau jari-jarinya membesar, tahan nafasnya menurun. Sebaliknya kalau jari-jarinya mengecil, tahan nafasnya bertambah besar. Ya, sehingga dia meningkat kalau ada penyempitan nafas. Pada apa? Pada asma, pada tumor saluran nafas, pada bronkitis kronik. Ya, itu tahan nafas akan meningkat. Nah, sebaliknya dia akan menurun kalau kita melakukan inspirasi yang kuat. Kenapa? Waktu melakukan inspirasi yang kuat itu saluran nafas melebar karena tekanan di dalam rongga torak negatif. Karena begitu negatifnya maka saluran nafasnya menjadi tertarik, dia menjadi lebih lebar. Maka pada waktu itu tahanan nafasnya akan menurun. Oke. Nah, hal yang lain compliance ya. Compliance adalah gaya regang ya, kebalikan dari elastic recoil ya, compliance. Nah, compliance itu perubahan volume persatuan perubahan tekanan. Jadi ini rumusnya compliance C, perubahan volume per perubahan tekanan. Ya. Perubahan tekanan itu. Ya. Nah kita lihat ini gambarnya untuk lebih mudah ya. Jadi ini adalah pada compliance normal. Nah, pada beberapa keadaan ya, pada penyakit restriksi ada fibrosis, apa terjadi compliance turun. Kenapa turun? Ya kita lihat. Ya. Pada penyakit fibrosis, volumenya kecil. Karena volumenya kecil, maka komplain menjadi kecil karena pembagiannya lebih besar. Ya. Jadi pada fibrosis, pertama volume kecil karena parunya menjadi lebih kaku. Sehingga kalau kita beri tekannya besar, tapi tetap saja parunya nggak mengembang, maka komplainnya kecil. Sebaliknya pada emfisema ya,
pada emfisema kompleknya besar. Kenapa pada emfisema kompleknya besar? Karena pada emfisema dengan diberikan tekan sedikit saja karena parunya lembek melar, jadi volumenya besar. Ya, tekannya diberikan tekan sedikit saja. Ya. Saya selalu beri contoh balon. Ya. Balon kalau masih baru ditiup, ya balon baru ditiup, dia masih elastis. Maka dia kalau kita tiup dengan kekuatan tertentu dia besar. Tapi kalau balon, coba Anda tiup balon, ya, terus dibiarkan agak 10 hari, ya, kemudian baru dilepas, nah balonnya dilembek. Nanti dengan ditiup sedikit saja, ya, kekuatan dia akan cepat mengembang karena dia lembek. Maka pada orang emfisema kompleknya besar. Nirtapenya bertambah besar dengan tekan yang sama dibandingkan orang dengan fibrosis. Orang fibrosis diberikan tekan yang sama, jadi parunya nggak mengembang, volumenya kecil, maka kompleknya kecil. Ya. Ini kembali gambarnya. Jadi ini yang normal, ini pada orang dengan fibrosis atau dengan kelainan restriksi, ini pada orang emfisema. Nah, sekarang apa arti klinisnya? Kalau kita tahu tentang komplain. Nah, arti klinisnya kita pakai pada pengaturan ventilasi mekanis. Ya. Seperti ketahui, ventilasi mekanis ada dua ya. Ada yang volume cycle, yang diatur volumenya, ada yang pressure cycle. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau orangnya emfisema, kita bagus pakai yang volume cycle atau yang pressure cycle? Bagus diatur volumenya atau diatur tekanannya? Volumenya, Prof. Volume, Prof. Kalau orang fibrosis? Fibrosis, pressure. Pressure cycle. Benar. Nggak kebalik. Ya. Ya, jadi seharusnya kebalik ya. Kalau orang dengan emfisema, kan parunya lembek. Ya. Jadi kita atur tekanannya. So, kalau tekanannya tinggi, dia bisa pecah. Ya. Gampang pecah jadi pneumotorak. Jadi kita atur tekanannya dengan tinggi-tinggi tekanannya. Sehingga kita Enak dong. Nah, sedangkan orang dengan fibrosis, yang kita atur volumenya. Jadi berapapun volume kita mau, tekannya berapa aja kita nggak takut. Karena orang fibrosis nggak mungkin dia pneumotorak. Nggak mungkin pecah. Berapapun tekannya. Jadi kita atur volumenya. Volume sekian, berapapun tekanan diberikan sehingga volumenya sekian. Ya, sedangkan pada orang emfisema, kita takut tekanan. Nanti tahu-tahu tekanannya kebesaran. Sehingga nanti dia pecah. Maka yang diatur adalah tekanannya. Seperti demikian. Ya. Jadi itu. Nah, satu lagi kita perlu pengetahuan ini untuk pakai PIP. Bahkan PIP positive and pressure, expected pressure, tekan positif ya. Jadi kalau orangnya emfisema, kita jangan kasih PIP-nya besar-besar. Begitu PIP-nya besar, volumenya mengembang besar, dia pecah, terjadi pneumotorak. Atau karena emfisema dia lembek, kita beri tekanan agak sedikit tekanan, dia parunya membesar. Nah, kalau paru besar akibatnya apa? Menekan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya malah menjadi kolaps. Ya, tidak terjadi peristiwa difusi. Maka yang tadi adalah hipoksemia. Ya. Jadi pada orang emfisema, kalau kita bekasi, maka itu sebabnya kalau orang dikasih tekanan PIP, yang terjadi malah hipoksemia. Kenapa? Karena mungkin tekanannya terlalu tinggi, sehingga parunya mengembang dengan besarnya, menekan pembuluh darah kapilernya, sehingga terjadi apa yang terjadi? Terjadi efek ruang rugi fisiologis karena kapilernya menjadi kolap tertekan oleh volume alveolar yang menjadi lebih besar. Ya, jadi itu pengetahuan kita tentang compliant ya untuk mengatur ventilasi mekanis dan juga untuk mengatur pemakaian PIP ya, supaya jangan besar-besar. Tapi orang dengan fibrosis nggak apa-apa kita kasih PIP yang besar karena dia parunya kaku, susah mengembangnya dan nggak usah takut dia akan menekan pembuluh darah ya. Lebih bisa kita mengasih PIP yang lebih tinggi dibandingkan pada orang emfisema. Saya kira ini slide saya terakhir. Kita sampai di sini dulu. Silakan ada yang mau bertanya. Waktunya cukup banyak. Ada, Prof. Ada pertanyaan di ya. Jadi yang di kolom chat di chat box Prof ini ya. Dari Dr. Krista Graciela. Ya. Selamat malam YTH Prof. Ya. Mohon izin bertanya untuk patofisiologi pasien DM dengan TB predileksi kuman TB-nya di lobus inferior berhubungan dengan mikroangiopati
Ya, Walaupun lebih kayak oksigen di lobus superior. Terima kasih. ya. Oke. Ya, pada orang DM katanya mungkin lebih banyak juga ada itu seperti tadi sudah sebut ya, mungkin penyebabnya satu mikroangiopati. Apa itu mikroangiopati? Itu pembuluh darahnya menjadi tersumbat ya, karena teori lengkapnya yang penting sebagian gulanya menempel mengendap di pembuluh darah sangat tersumbat. Jadi itu satu. Jadi kita kan udah tahu kan kalau di bagian atas itu karena tekanan alveolnya tinggi maka kapilernya mengecil. Tapi karena mengecil kalau dia masih mengalir maka dia akan kaya dengan oksigen. Tapi kalau ada mikroangiopati maka di atas itu kapilernya udah mengecil terus tersumbat lagi. Maka itu sebabnya mungkin di atas itu nggak ada sama sekali oksigenisasinya. Yang ada hanya ruang rugi saja, ruang rugi anatomi. Maka dengan demikian itu sebabnya kenapa hukuman TB pada orang-orang DM itu mungkin dia nggak masuk ke atas, karena di atasnya nggak ada lagi sama sekali oksigennya. Itu kalau bisa saya menjelaskan mungkin seperti demikian. Ya. Prof, terima kasih Prof. Ya. Ada dari Dr. Alfian. Ya. Terima kasih Prof. Faisal atas ya. ilmunya. Semoga sehat dan barokah. Amin. Sama-sama lah. Bagaimana cara mengukur difusi paru? Oke. Bagaimana cara mengukur VQ? Oke, ya. Satu-satu dulu ya. Mengukur difusi paru kita pakai nama alatnya kapas difusi. Oke, saya janji nanti saya gambarnya saya terangkan ya. Jadi saya janji pada kali berikut menerangkan Anda karena saya tahu pemirsa kapas difusi nggak ada semua prodi. Nanti saya akan informasi mana tahu. Jadi pada prinsipnya kita pakai namanya CO. Kenapa CO dipakai? Karena CO itu dia tidak larut dalam plasma. Kemudian CO itu berikatan erat dengan eritrosit, dengan HB. Begitu dia berikatan dengan HB, nggak ada yang bisa mendorong, mengusirnya. Maka sebab itu dia dipakai. Tapi kan kita tahu CO, ada yang mengatakan CO kan racun, ya betul, tapi konsentrasi pakai rendah sekali, 0,03%, ya rendah sekali. Sehingga dalam satu hari kita melakukan pemeriksaan DLCO sampai 5-10 kali pun masih dianggap aman, tidak akan terjadi keracunan oksigen. Jadi caranya tabung yang berisi kadar CO, ya, kemudian orang bernafas biasa dulu, kemudian melakukan nafas sampai habis, ya, sampai ke volume residu. Nah, kalau itu di volume residu, tabung yang tadi mengandung CO itu dia hirup ke dalam, kita hirup dengan nafas volume kapasitas vital sampai inspirasi maksimal, kemudian tahan sekitar 10 detik. Nah, setelah dihirup, maka CO yang tadi ada di dalam tabung masuk dalam paru. Nah, kemudian dia melakukan proses difusi. Kecepatan CO untuk difusi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan oksigen. Ya, bukan sama. Ikatannya, ya maksud saya lebih kuat. Ikatannya bisa 200 kali lebih kuat dari oksigen, sehingga dia tidak bisa diusir oleh oksigen. Nah, CO tadi dalam 10 detik dia mengalir dari alveol masuk ke dalam eritrosit dan berikatan. Nah, kemudian orang disuruh ekspirasi. Nah, kemudian udara itu tampung. Jadi kita lihat, tadi kita udara yang dalam silinder tahu kita kadar CO-nya berapa. Nah, kemudian setelah orang hirup nafas dalam, CO-nya berpindah ke dalam pembuluh darah, jadi waktu dia keluar nafas lagi, jadi yang ada di dalam parunya sekarang udah kurang kadar CO-nya. Dengan demikian, berapa CO yang berkurangnya, kita bisa menghitung namanya kapasitas difusinya berapa. Itu cara mengukurnya, itu secara skematis demikian. Nah, untuk mengukur VQ, untuk volume kita bisa mengukur kan, tadi dengan mengukur volume tidal dan friksi nafas, dapat V-nya. Untuk Q, itu orang melakukan namanya pakai perfusion scanning. Ya. Di harapan kita ada alatnya. Perfusion scanning itu bisa pakai zat kontras, bisa pakai gallium, bisa pakai lain, jadi disuntikan nanti dia bisa menghitung berapa volume darah yang mengalir ke paru dalam 1 menit. Dengan begitu kita bisa mengukur rasio ventilasi dan perfusi. Nah, untuk ventilasi juga bisa juga kita pakai namanya ventilation scanning. Kalau ventilation scanning biasa dipakai gasnya adalah xenon. Biasa kita pakai, kalau di Jepang kita pakai xenon. Kalau untuk yang perfusi biasanya kita pakai gallium. Atau kadang-kadang kita juga pakai teknisium. Ya, untuk mengukur. Jadi nanti kita bisa mengukur perfusinya, pakai perfusion scanning, untuk ventilasinya pakai ventilasi scanning. Itu lebih akurat. Demikian, Dr. Alfian. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Ya. Dari Dr. Mustang, terima kasih, Prof, atas ilmunya. Sehat selalu, Prof. Izin bertanya, bagaimana hubungan oksigen flow rate
quick inspiratory flow rate dengan FiO2 pada terapi oksigen. Terima kasih, Prof. Oh. Ini belum waktu, ini akan bahas di waktu berikutnya. Oke, yang penting ini kita bisa melihat kadar oksigen itu FiO2, FiO2 konsentrasi oksigen itu dari kecepatan aliran oksigen. Jadi dikatakan setiap kenaikan 1 liter itu naik sekitar 3%. Jadi normal kan 21% kadar oksigen dalam udara. Kalau Anda berikan 1 liter itu menjadi 24%. Kalau Anda berikan 2 liter menjadi 28%. Ya, kalau 3 liter dan seterusnya seperti demikian. Itu secara kasar. Ya. Jadi hubungan antara kecepatan aliran oksigen yang kita pakai dengan manometer dengan kadar oksigen yang ada di dalam aliran tersebut. Ya, jadi kalau udah normal kan kadar oksigennya sekitar 21%. Jadi Anda bisa menghitung nanti berapa tekanan parsial oksigen. Ya, 21% kali barometer dikurang nanti tekanan CO2. Nah, sedangkan kalau dia 1 liter itu sama sekitar 24%. Jadi 24%, 100 kali barometer dikurang dengan uap air, kemudian jadi kita tahu berapa tekanan oksigen yang ada di dalam alveolar. Nanti akan kita bicara pada kuliah berikutnya ya, nanti akan saya bicarakan tentang AaDO2. Artinya perbedaan tekanan oksigen antara alveolar dengan arteri. Pada waktu itu juga kita bicarakan nanti tentang FiO2. Ya, Dr. Mustang dari Makassar, sabar dulu ya. Mungkin minggu depan kali ya, kalau tergantung nanti Dr. Sita mengaturnya kapan seri minggu kedua. depan, Prof, nggak apa-apa. Oke, jadi minggu depan saya akan bicara AaDO2, saya bicara pengukuran kapasitas difusi, saya akan bicarakan tentang FiO2 ini. Ya, oke. Ya. Oke, baik, Prof. Ya. Pertanyaan lagi dari Dr. Rizka. Terima kasih, Prof, untuk ilmunya. Selamat malam, Prof. Izin bertanya bagaimana pada kasus ARDS COVID lebih baik volume atau pressure cycle? Ya. Terima kasih. COVID kan restriksi ya. Nah, Anda pasti lebih bagus volume cycle. Jadi diatur volumenya berapa volume yang inginkan. Jadi tekannya mau berapa aja nggak masalah. Yang penting volumenya dapat sekian. Misalnya ingin volume 400 cc ya, diatur volumenya. Nanti tekannya menyesuaikan diri. Yang penting kita mau dapat volume 400 cc. Mau tekan berapa aja, untuk ARDS kita nggak takut karena parunya kaku. Jadi jarang terjadi pneumotorak ya, karena parunya kaku, harus diberi tekanan cukup besar. Jadi yang diatur adalah volumenya. Kita mau 400 ya, nanti tekan mau berapapun, yang penting hasilnya harus 400 ya gitu. Ya, pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya dari Dr. Wahyu Subekti. Oh, Wahyu. Pada pneumonia ARDS, apakah terjadi vacuum mismatch? Oh, pastilah. Akibat alveol terisi cairan atau shunt? Akibat alveol kolaps atau dua-duanya, Prof? Dua-duanya pasti. Yang terang pada ARDS kan ada pneumonianya. Pneumonia menyebabkan gangguan difusi ya. Jadi sedangkan karena ARDS juga kan ada kolaps sebagian jaringan parunya kolaps, termasuk juga pembuluh kapilernya. Jadi pada orang ARDS pasti ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Dua-duanya menyebabkan hipoksemi. Jadi hipokseminya pasti lebih berat karena gangguannya difusi juga terganggu, kemudian ini juga terganggu, perfusi juga terganggu. Kemudian ventilasi juga terganggu karena kan pada ARDS kan kolaps karena berisi cairan sebagiannya, apalagi ada pneumonianya. Jadi tiga-tiganya terganggu pada ARDS. Itu sebabnya kenapa ARDS itu hipoksemianya berat dan susah ditanggulangi karena dia ada pirau, karena dia juga ada kolapsnya paru, karena juga ada gangguan difusi. Oke, dari Dr. Syanet, spesialis paru, Prof. Ya. Terima kasih, Prof, atas ilmunya pada pasien pneumonia dengan kemungkinan terjadi gangguan difusi serta emboli paru. Ya. Bagaimana pengaturan ventilasi mekanis pada pasien tersebut? Oh ya, pneumonia kita ibaratkan sama dengan orang dengan ARDS atau orang dengan gangguan restriksi ya. Maka kita mengaturnya dengan volume. Ya, volumenya diatur berapa kita mau. Tekanan nggak kita takut karena pada pneumonia itu kan parunya kaku. Ya, pada paru-paru yang kaku itu kita nggak terlalu takut dengan tekanan yang besar. Ya, kenapa? Karena yang paling takut dengan tekanan besar itu apa? Takut satu menyebabkan terjadi kolaps kapiler karena parunya mengembang betul. Yang kedua takutnya terjadi pneumotoraks.
Nah, pada orang yang parunya kaku, pneumonia, ARDS, kita nggak begitu takut hal itu kan terjadi. Maka kita pakai volume yang kita atur. Tekanannya mau berapa aja kita sok aja. Demikian. Oke. Dari Dr. Fitri Indasari, selamat malam Prof. Terima kasih atas ilmunya. Izin menanyakan bagaimana peranan atau penggunaan otot inspirasi tambahan terhadap compliance paru dan retensi saluran napas. Terima kasih. Ya, jadi otot itu yang otot aksesoris itu dipakai kalau otot-otot yang normalnya tidak sanggup untuk mencukupkan kebutuhan melakukan pernapasan. Misalnya pada apa? Pada orang obstruksi yang berat. Ya. Pada orang obstruksi yang berat, maka orang kan kekurangan oksigen, maka tubuh berusaha untuk meningkatkan pengembangan paru. Ya. Nah, otot-ototnya kan karena parunya keras begitu kan, ototnya lama-lama kan capek. Atau apa namanya istilahnya tinggi metabolismenya ya, oleh sebab itu dia dibantu dengan otot-otot bantu nafas ya. Jadi maka Anda lihat pada orang-orang dengan sesak nafas, orang dengan serangan asma, orang serangan PPOK itu dia memakai otot bantu nafas. Makin berat obstruksi yang terjadi, dia pakai nggak kuat dengan otot-otot yang biasa untuk membuka obstruksi yang terjadi, maka perlu dibantu dengan otot-otot aksesoris, otot bantu nafas. Itu peranannya. Jadi kapan otot bantu nafas itu bekerja kalau dengan otot yang biasa itu tidak bisa mencukupi ventilasi yang terjadi karena tubuh kita kan tetap kurang oksigen karena ada obstruksinya. Nah, kalau sebab itu otak selalu dapat perintah ini masih kurang nih, ya. Maka otak memaksa untuk melakukan kerja otot yang kuat. Kalau kurang maka dibantu dengan otot aksesoris. Jadi itunya jalurnya seperti demikian. Nah, tadi pertanyaannya apa? Apa hubungan antara pemakaian otot bantu nafas dengan apa tadi? Penggunaan otot inspirasi tambahan terhadap compliance dan resistensi. Oh ya, tentu saja resistensi enggak berhubungan, itu resistensi berhubungan dengan obstruksi. Makin berat obstruksinya, resistensi akan meningkat. Nah, kalau compliance itu hubungannya ya, kalau dia ada obstruksi, tentu saja compliance juga akan mengecil. Karena obstruksi kan parunya enggak mengembang sempurna. Ya. Maka orang-orang yang ada obstruksi yang berat itu kan kadang-kadang kalau kita obstruksi ada restriksi. Dia sebenarnya bukan restriksi karena jumlah udara yang masuk itu berkurang karena saluran nafasnya menyempit. Ya, restriksi. Jadi compliance-nya rendah. Ya, compliance daya kembang parunya rendah. Ya, pada orang-orang yang daya kembang parunya rendah ya karena obstruksi daya kembang parunya rendah itu terjadi compliance-nya juga rendah. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Dari Dr. Kudiarto. Ya. Pada prone position pasien ARDS diteorikan meningkatkan recruitable alveoli sehingga memperbaiki oksigenasi. Ya, betul. Padahal pada posisi tersebut dapat memperberat kerja otot napas. Mohon penjelasan. Oke. Ya, enggak lah. Kalau orang telungkup ya, jantung kita ada di mana? Jantung kita ada depan, ya. Jadi kalau orang telentang, jantungnya ada di depan, jadi bagian atas itu lebih berkurang volumenya. Kita tahu kan darah itu kan mengalir di bagian bawah. Nah, di bagian bawah, maka bagian bawahnya udah kuncup, sama bagian atasnya juga tertutup oleh jantung. Maka oleh sebab itu apa jadi volume parunya kecil kalau orang tidurnya telentang. Maka kalau orang telungkup, darah kan mengalir ke bagian bawah. Nah, jantung juga ada di bawah. Jadi di bawah itu udah ada jantung dan darah nggak apa-apa karena di sana kan paru, kalau Anda lihat paru lebih besar bagian belakang. Kalau kita lihat diafragma itu kan di bagian belakangnya lebih jauh dibanding atasnya. Bagian belakang itu diafragmanya di bawah. Anda kalau lihat gambar paru ya. Maka kalau orang ada efusi pleura selalu lebih bagian belakang. Kenapa? Karena bagian belakang itu lebih rendah daripada bagian di depan ya. Karena lebih rendah. Maka kalau dia telungkup ya, maka bagian bawah itu berisi darah dan berisi jantung, tapi bagian belakangnya bebas sehingga volume parunya lebih banyak. Karena volume parunya lebih banyak, alveolnya lebih banyak, maka ventilasi pasti lebih bagus kalau orang telungkup dibanding orang telentang. Ya.
orang kalau sesak dia akan merasa lebih enak telungkup. Karena dengan telungkup dia volume parunya akan lebih besar dibandingkan kalau dia telentang. Gitu. Nah, dan juga kalau ditelungkup itu tidak begitu kerja ototnya, kan otot yang paling besar andil untuk bernapas itu adalah diafragma. 70% pernapasan kita adalah pernapasan diafragma. Hanya 30% pernapasan oleh otot-otot pernapasan yang ada di luar. Apakah oleh otot-otot selaiga, otot-otot yang lain, ya, otot-otot sternocleidomastoides dan lain itu hanya andilnya 30%. Yang diafragma itu 60-70%. Nah, diafragma tidak terganggu sama sekali dengan kita telungkup, tidak terganggu sama aja. Ya, jadi maka sebab itu walaupun otot-otot bagian selaiganya agak terganggu, tapi otot utamanya tidak. Maka sebab telungkup itu pasti tetap lebih baik untuk ventilasi. Jawabannya seperti demikian. Ya, terima kasih Prof. Pertanyaan kedua, pada COVID-19 ya, terjadi desaturasi O2 tapi tidak terjadi gangguan clearance CO2 dan penambahan dead space, sehingga tidak terjadi work of breathing. Hal ini dikenal sebagai happy hypoxia. Ya. Bagaimana penjelasannya Prof dari Alfari? Happy hypoxia ini kan teorinya bermacam-macam ya. Ada yang mengatakan pada happy hypoxia ini yang terjadi gangguan pada penyampaian rangsangan. Jadi tubuh otak itu tidak sampai rangsangan bahwa sudah terjadi hipoksia di dalam darah. Jadi ada itu salah satu teori ya. Jadi reseptor yang ada di paru tidak menyampaikan dengan baik ke otak. Ada kan normalnya kalau ada hipoksia otak akan dapat sensor, dapat berita, maka otak menyuruh kita bernapas, kita menapas lebih dalam, ya. Makanya orang kalau ada kekurangan oksigen, dia menapas lebih cepat, lebih dalam, hiperventilasi untuk mengatasi hipoksia yang terjadi. Tapi pada orang dengan COVID ini salah satunya ada gangguan pada jaras yang menyampaikan kekurangan oksigen itu ke otak, sehingga otak nggak tahu banyak orang nih hipoksia, jadi orang tenang saja pada di hipoksia. Itu salah satu teorinya. Tapi ada juga teori yang lain, macam-macam teori itu salah satu. Jadi itu yang terjadi ya. Maka itu yang menjelaskan kenapa pada orang COVID ada happy hipoksia. Hipoksia tapi tidak memberikan reaksi dengan hiperventilasi untuk mengatasi hipoksia yang terjadi. Itu terangnya seperti demikian. Yang pertanyaan karena berakhir jam 21, Prof, pertanyaan terakhir mungkin ya. Apakah dari Dr. Mega, Assalamualaikum, izin bertanya Prof, apakah pembagian zona ventilasi perfusi pada paru yang tadi dipengaruhi oleh gravitasi? Apakah tetap sama pada pasien yang berbaring lama misalnya dengan ventilator yang lama? Ya, kalau orang berbaring tentu zonanya berbeda. Ini kalau orang duduk, ya, orang berdiri, duduk atau upright position. Kalau orang berbaring tentu tergantung. Kalau dia telentang, maka zonanya bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah, belakang. Kalau orang telungkup, sebaliknya seperti demikian. Ya, jadi itu bergantung dengan. Cuman bedanya kalau orang upright position atau berdiri tegak ini kan jarak antara apex dengan bawah itu jauh 30 cm. Jadi perbedaannya besar. Tapi kalau telentang atau telungkup kan jarak dari depan ke belakang itu kan kecil, nggak sampai 30 cm. Paling berapa 10 cm atau 15 cm. Jadi tidak segitu besar bedanya. Ya, karena paru yang depan dan belakang itu jaraknya nggak sejauh atas dan bawah, apex dan bagian bawah. Kalau yang normal kan apex dan bawah itu sekitar 30 cm. Jadi kalau dia tidurnya telentang atau telungkup, itu jaraknya kan nggak sampai 30 cm antara depan dengan belakang. Kalau dia telentang berarti yang di atas bagian depan. Kalau telungkup yang di atas dan bagian belakang. Nah, itu bedanya nggak sampai segitu. Jadi perbedaannya nggak sejauh itu betul. Ya. Sehingga yang kolaps juga nggak sebanyak. Yang itu juga salah satu yang kenapa posisi telungkup itu lebih bagus daripada posisi telentang. Oke, ini dari Dr. Sonya sama happy hypoxia. Ya. Kemudian Dr. Rizka dengan volume cycle ARDS nanti bersambung. Dr. Gemilang dari UNER. Ya. Pada pasien dengan kelainan tulang belakang kyphoscoliosis akan menurunkan compliance, bagaimana mengatasinya? Pada pasien yang kontusio paru, apakah juga mengalami penurunan paru?
Ya, tentu saja orang dengan kelainan tulang belakang, kifosis atau skoliosis kan volume parunya berkurang. Maka itu juga menyebabkan mereka merasa lebih sesak nafas karena jumlah udara yang masuk ke dalam parunya lebih sedikit. Maka cara mengatasinya pertama tentu dengan koreksi, yang kedua dengan melakukan rehabilitasi membantu ya. Jadi breathing exercise-nya dikeluarkan sehingga dengan demikian diharapkan sebagian paru itu ada pada keadaan normal, ada pembuluh-pembuluh darah yang kolaps. Orang kalau melakukan exercise secara teratur itu ada teorinya ya, itu vascular bed yang ada di paru itu meningkat sehingga pembuluh darah yang sebagian kolaps itu, kapiler kolaps itu dia menjadi lebih aktif dengan demikian perfusinya menjadi lebih bagus. Perfusi lebih bagus, difusi akan bagus, itu mengatasi kemungkinan hipoksimetri. Maka pada orang-orang yang ada gangguan skoliosis, kifosis itu dianjurkan untuk melakukan rehabilitasi supaya parunya lebih dia lebih terlatih, kemudian pembuluh darah kapiler yang kolaps pada orang normal di paru itu menjadi terbuka. Dengan demikian filtrasi perfusinya akan menjadi lebih bagus dibandingkan orang normal. Itu salah satu untuk mengatasinya. Kalau bisa lakukan koreksi secara bedah itu akan lebih bagus lagi. Jadi artinya dikoreksi adalah volumenya. Tapi kalau tidak bisa melakukan koreksi secara bedah, kita melakukan dengan melakukan rehabilitasi dengan breathing exercise, latihan pernapasan. Oke, baik. Dari Dr. Tommy, ini topik yang berikutnya kapan dan apa? Topik berikutnya tetap ke depan. paru-paru ya, Prof? Ya, Tetap. tetap paru-paru. Nanti kita Minggu depan, bicarakan insya AD Allah. itu, kita bicarakan hipoksemia, kita akan bicarakan dinamik dan juga nanti kalau kita bicara juga beberapa penyakit ya, bagaimana pada orang emfisema, bagaimana pada orang bronkitis kronik, patofisiologinya kita akan bicarakan pada saya bicarakan 3 atau minimal ada kalau nggak 3, 4 kuliah ini. Ini baru kuliah pengantar. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Berhubung waktu, kita akhiri tepat jam 21, supaya Prof. Faisal juga bisa istirahat. Terima kasih kepada Prof. Faisal. Terima kasih banyak juga. Ya, sehat selalu, Prof. Terima kasih kepada seluruh sejawat pada saya juga makasih malam buat hari yang hadir, ini. yang udah mengikuti acara ini. Makasih banyak. Ya, semoga acara ini bisa berkelanjutan dan di minggu depan. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Dr. Sita yang sudah memoderator, yang sudah memfasilitasi acara ini. Makasih banyak ya, Kak. Semua sehat selalu ya, semua sehat selalu, semua tetap semangat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Caranya fotonya. Terima kasih, Prof.